Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah Masjid Miftahul Jannah Muhammadiyah Padang Jati yang saya cintai dan saya muliakan. Judul atau tema pembahasan kita pada kuliah subuh kali ini sebagaimana yang diamanahkan kepada saya dari Panitia Ramadan 1447 Hijriah, yakni dengan judul Muraqabah, merasa diawasi Allah. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah yakni suatu kesadaran pada diri seseorang itu bahwa dia diawasi oleh Allah. Dia merasa bahwa dirinya itu, kita itu diawasi oleh Allah. Itu adalah definisi dari ihsan. Jadi ihsan itu, kata Rasulullah, yakni disimpulkan oleh para ulama secara singkat, yakni kita muraqabah, merasa dihawasi oleh Allah. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah, Allah itu Rabb kita. Yakni Allah, dia memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikatakan di dalam Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama yang baik. Dia memiliki nama dan sifat. Dikatakan bahwa salah satunya itu, nama dan sifat Allah itu adalah As-Sami' Al-Basir. As-Sami' maknanya dia maha mendengar. Al-Basir maknanya adalah Allah maha melihat. Ini kalau pembahasan khusus bagus sekali. Yakni Asmaul Husna, minimal 99 itu. Bagaimana kita bisa menyadari itu agar muncul muraqabah kita itu. Yakni kita sadar, kita yakin bahwa Allah itu mendengar kita. Kenapa selama ini seseorang itu melakukan perbuatan dosa? Bahkan yakni sekarang ini orang berbuat dosa itu kalau dulu itu sembunyi-sembunyi. Betul? Takut-takut dilihat oleh orang. Kalau orang barat bilang itu takut dicari oleh orang. Akini kok tidak takut lagi, tidak malu lagi. Hilang rasa malu itu, al-haya itu. Dan ini benar pembuktian Nabi SAW bahwa Nabi itu berkata benar bahwa salah satu tanda itu hari kiamat itu akan terjadi. Kata Nabi, nanti orang akan melakukan persetubuhan di pinggir-pinggir jalan, di jalan-jalan seperti hewan. Dan yang paling baik di antara mereka itu, yang paling baik itu, yang ngecek, kata Nabi itu, minggirlah dikit kau, sebelah situ dong. Itu yang paling baik. Nanti
ayahanda ibunda bisa lihat tuh, min asratis sa'ah, salah satu tanda-tanda kiamat. Kita lihat sekarang ini orang berbuat dosa itu kan. Oh, lihat apalagi media sosial tuh, konten-konten tuh. Saya kadang malas mau melihat Facebook itu. Orang nggak malu lagi ngomongin soal ranjangnya, hanya sekedar untuk dapat like, komen, viewer. Nggak malu lagi memperlihatkan. Kan setan memang senang itu, apalagi perempuan. Perempuan itu kata Nabi kalau keluar dari rumah, setan memberikan hiasan pada tubuhnya itu. Maka wanita laki-laki yang punya penyakit di dalam hatinya dia suka itu. Karena memang itu nafsu itu. Wa ma ubarri'un nafs. Innan nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ibunda bisa buka surah Yusuf itu. Para ulama hilaf, ulama tafsir hilaf, apakah ini perkataan Yusuf, apakah ini perkataan Zulaikha? Sebagian ulama mengatakan ini perkataan Yusuf, sebagian mengatakan Zulaikha. Apa katanya? Aku tidak membebaskan diriku dari nafsu. Karena nafsu itu memang mengajakku kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diridhoi oleh Allah. Dan laki-laki itu nafsunya kepada perempuan, wanita. Zuyyina lin-nasi hubbus sahwat minan nisa wal banin dan seterusnya. Dijadikan kecintaan manusia itu kepada wanita. Adam sendiri, lalu Allah menciptakan istrinya Hawa dengan tulang rusuknya itu yang paling bengkok. Makanya kata Rasulullah, wanita itu bengkok. Jangan keras-kerasin wanita, berlemah lembutlah dengan wanita. Kalau kau biarkan dia bengkok, kalau kau paksa patah dia, berlemah lembutlah pada wanita. Wanita itu seperti gelas kaca, mudah tersentuh, mudah pecah. Aduh, ini kalau dibahas lagi melebar lagi saya. Kemana tadi itu? Lari ke situ saya. Saya ini mau suka ceramah, mana-mana, mau balik lagi. Kadang lupa sedih, apa tadi ya? Banyak ilmu. Allah ciptakan itu karena kecenderungan syahwat. Puasa itu kita mengatur itu, yakni syahwat perut dan bawah perut. Laki-laki pada wanita ya. Wanita pada laki-laki. Walaupun beda ini ya. Orang melihat sekarang, mana laki-laki yang tidak tergoda. Bahkan Yusuf saja atau Zulaikha, dia nggak bisa membebaskan dirinya dari yang namanya nafsu itu. Ya, ini syahwat pada wanita itu, pada pasangan tuh, laki perempuan. Itu normal. Itu wajar, itu sunatullah. Maka kaum LGBT itu membantah soal apa? Sunnatullah. Masa laki-laki Auzubillahi min dzalik, nasallallahu al-afiyah. Ibunda hati-hati ya, hati-hati, saya ingetin nih. Demi Allah saya ingetin pada ibunda. Nasihati anak-anak, sekarang wabah itu menyebar. Di Bengkulu nih juga tuh banyak sensus. Dan dia cepat sekali itu. Makanya dilarang oleh Nabi itu. Aduh, melebar lagi saya nih. Melarang Nabi itu dari awal itu, bedakan anak perempuan dengan laki-laki. Jangan anak tuh perempuan itu nggak boleh sekamar dengan anak laki-laki. Bahkan anak laki-laki pun tidak boleh tidur satu selimut. Ada setan itu. Kalau baca itu banyak itu orang-orang yang menangis. Banyak dokter, saya baca artikel dokter, dia bercerita tentang bagaimana kondisi LGBT sekarang. Ada suatu kisah, ada orang lagi duduk di suatu tempat, lalu tercium bau kotoran, seperti kotoran. Ya, apa ini dia bersihkan, kok hilang-hilang. Ada seorang anak muda masuk. Begitu anak muda itu keluar, hilang bau kotoran. Ternyata cerita orang situ, dia itu LGBT. Maaf, anusnya itu udah dol. Jadi keluar semua bau itu. Ayah Anda bisa baca dah. Kaum Nabi Lut. Dan mereka terkena penyakit, dikutuk oleh Allah itu, sakit AIDS, raja singa. Bacalah artikel ibunda. Saya ngingetin itu.
yakni ketidakmampuan seseorang itu untuk yakni mengendalikan hawa nafsunya itu. Dan puasa kita disuruh untuk melindungi hawa nafsu itu. Saya ini melebar tadi. Kembali ke tadi ya, bahwa kalau sudah muncul yakni perasaan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, seseorang tidak mau berbuat itu. Allah itu As-Sami' Al-Basir. Allah itu maha melihat, maha mendengar. Walaupun orang tidak melihat Ustadz Amri scroll HP, Allah melihat. Ibu ketawa? Iya. Fitnah besar ini. Ini fitnah besar ini. Siapapun juga, masuk Ustadz juga. Kalau dia di dunia nyata, dia mungkin ketakut dia melihat wanita. Iya kan? Tapi di sini bisa dia zoom. Padahal bini orang itu. Gimana dia ngamalkan surah An-Nur tuh? Hai laki-laki, tundukkanlah pandangan. Wahai wanita. Dan wanitanya pun juga dia sengaja itu lihat saya. Ada wanita yang seperti itu. Laki-laki Ustaz, ya ada juga. Lihat saya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Mana muraqabahnya? Kalau kita menyadari bahwa Allah As-Sami' Al-Basir, Allah itu maha melihat, sama saja bagi seseorang yang muraqabah itu. Gak ada bedanya dia sendiri, apalagi di hadapan orang banyak. Tapi sekarang ini orang tidak malu-malu lagi. yakni orang berbuat dosa maksiat di hadapan orang banyak, ditonton orang banyak, bahkan dia jadi contoh, jadi teladan dalam hal itu. Yakni dia mengajari dosa dan maksiat. Pembahasan ini bagus sekali ini. Kalau muncul ini yang namanya muraqabah itu, rasa diawasi. Bayangkan Rasulullah SAW dalam hadis yang saya sampaikan semalam itu, walaupun serba singkat dan sederhana, bagaimana Rasulullah SAW mengajari para sahabat dengan didatangi oleh Jibril yang bertanya tentang apa itu Islam. Nabi menjawab 5 rukun itu. Apa itu iman? Nabi menjawab 6 rukun itu. Apa itu ihsan? Nabi menjawab 1 rukun itu. Kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Mungkin enggak kita melihat Allah? Mungkin di dunia ini enggak ada orang yang bisa melihat Allah. Allah itu nur, ada nur, cahaya di atas cahaya. Mata kita ini enggak bisa melihat cahaya yang tajam ya, Anda. Punya keterbatasan. Berapa watt yang kita lihat? Matahari aja kita nggak sanggup, perlu pakai alat bantu. Apalagi Allah. Seakan-akan kamu melihat Allah, sehingga timbul itu. Nanti ada pembahasan ini, bagus sekali. Kalau kita melihat Allah, kalau kamu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketahuilah kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat kamu. Kita memang nggak melihat Allah, tapi Allah lihat kita. Saya akan memberikan permisalan, Amri memberikan permisalan ya Anda. Ini nggak bisa jadi permisalan yang pas, karena beda antara kita dengan Allah, sifat makhluk dengan, saya ulangi ini, tidak bisa. Tapi hanya untuk supaya kita bisa paham permisalan ini, karena nggak bisa kita menyamakan kita dengan Rob. Kita ini makhluk, Allah Al-Khaliq, kita diciptakan, Allah menciptakan. Contoh, kalau kita naik motor, kita tidak pakai helm, di depan ada polisi, apalagi sedang razia, kira-kira takut dah kita? Takut dah Ibunda? Normal takut kita, karena kita tengok ada polisi situ, ada polisi kok. Waduh, minimal gemetar, minimal ngerem, minimal balik, putar arah. Itu makhluk. Tapi kita juga takut sama polisi tadi, makhluk tadi. Walaupun tidak ada polisi, kita lihat di situ.
Tapi ada apa? Ada apa? Pinter Anda. Semoga Allah berkahi Anda. Jadi ustaz nanti ya. Ada CCTV sekarang tuh itu. Takut juga kita. Walaupun apa? Polisinya nggak ada itu zatnya itu. Nah, sekarang kita balik permisalan itu. Baik kita paham. Ini Allah ini. Gimana kalau kita lihat Allah itu ada? Berani kita? Berani ya Anda? Polisi aja kita takut Ustaz. Allah kita nggak lihat, tapi Allah punya pasukan, Allah punya CCTV. Lebih daripada CCTV itu. Siapa Anda? Mereka. Iya. Betul itu. Rakibun atid. Malaikat yang ada di kanan kiri kita itu. Yang pencatat. Yang mencatat amal kita itu. Mencatat amal si Amri ini. Dia tidak ada yang dilewatkan oleh malaikat berdua itu. Kalau Datuk kita bilang dulu kiroman katibin, yang mencatat amal baik kita, buruk kita itu. Cukup itu untuk kita sadar. Walaupun di saat kita sendirian. Karena kita sadar Allah punya tentaranya. Sadar gak kita ya Anda, ibunda selama ini? Bahkan Allah akan menjadikan semuanya ini sebagai saksi bagi kita. Bukankah kita baca di surah Yasin itu, bahwa nanti Allah akan jadikan lisan kita ini terdiam. Maka menjadi saksilah semua anggota tubuh kita. Tangan ini akan berbicara, kaki ini akan berbicara. Ayah Anda pernah baca nggak ayat itu? Ibunda pernah tahu kan ayat itu? Allah akan kunci lidah. Selama ini kita bohong. Si Amri bohong pada suaminya, pada istrinya. Maka nanti di hari kiamat Allah akan kunci lidah si Amri itu. Mulut si Amri gak bisa dia dusta. Kenapa? Karena tangannya yang ngomong. Sudah. Iya, tangan ini ngomong. Apa yang mau kita? Apa yang mau kita dustakan lagi? Apa yang mau kita jadikan dalil lagi? Apa yang mau kita bantah? Orang melakukan kejahatan di zaman sekarang ini, polisi punya, ini ayah Anda hukum ya, ayah Anda ya. Seorang bisa dijadikan sebagai tersangka harus punya pertama bukti, ya Anda. Alat bukti yang sah. Itu ada pembagasan. Ini. Pasal 184. Terima kasih Anda. Alat bukti yang sah. Kemudian ada saksi. Ada lagi nggak yang ketiga? Ada petunjuk. Lihat itu. Gimana mau bantah lagi? Orang itu. Ini adalah buktinya. Sidik jari ada, ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Ada rambutmu tertinggal di atas kasur. Ada airmu tercecer di kamar mandi, di selimut tadi. Apa mau dibantah? Ada liurmu di bantal guli gitu, di bantal pala itu. Mana mau bantah? Nah, itu ilmiah diterima oleh akal. Agama kita pakai akal. Akal membenarkan wahyu, ikut dengan wahyu, menguatkan wahyu. Akal nggak bisa ngatur wahyu, dia hanya ikut saja. Karena akal kita ini terbatas, nggak sama akal masing-masing. Bahkan ada orang yang nggak punya akal. Kalau bahas akal asik lagi. Nggak bisa dia bantah lagi. Gimana? Ini kata hakim. Bagaimana jaksa? Nuntut aja. Mana awal bukti kau? Adil kan? Nanti tinggal hakimnya lagi dia bagaimana. Alat bukti ada. Saksi ada. Kata saksi, aku melihatnya. Bahwa dia masuk ke dalam rumah itu. Bahwa dia membawa ini. Bahwa dia ini. Bahkan ada CCTV-nya. Zaman sekarang kan ada CCTV. Tinggal orang
tunjukkan CCTV-nya. Kalau enggak. Bahkan ada DNA, betul Anda? Ada DNA, bisa diselidiki itu. Itu di dunia, bagaimana di akhirat? Bagaimana di akhirat ibunda? Hisab, yaumul hisab. Hari diperhitungan gak bisa lagi kita. Ya Allah, mudahkan kami nanti di yaumul hisab. Gak bisa kita ibunda. Bagaimana kita akan membantah, kau pernah ini, kau pernah itu. Allah punya saksi dari para malaikatnya, Raqibun Atid. Allah punya saksi dari pasukannya, dari badan kita, bahkan dari makhluk-makhluk ini akan bersaksi. Kenapa ayahanda pindah waktu sholat sunat? Dari sholat wajib sunnah pindah. Kata para ulama salah satunya itu agar tempat sujud kita nanti itu semakin yakni jadi saksi. Semakin banyak jadi saksi, makin enak kita. Paham? Termasuk kucing, saya saksi. Iya. Kata kucing, kata. Ya gitu Om ya. Apa itu? Oh saya lihat dia sholat. Ya Allah. Kenapa kau tahu? Saya pernah naik ke punggungnya kata. Masa. Makanya saya ambil kucing, kasih makan. Oh, cat lover rupanya. Situ juga. Ya itu kan. Jadi saksi semua. Ada kita mau kemana lari ya Anda? Di saat pada itu padang mahsyar, Anda yang pernah haji lihat di Arafah itu contoh nanti kita di padang mahsyar seperti itu, ketika teringat ada yang semata kaki, selutut, sebetis, sepinggang, sedada, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya itu. Pada saat itu orang dikumpulkan dari sejak Adam sampai manusia terakhir dalam keadaan telanjang, gak pakai pakaian, belum disunat. Nanti ibunda baca tentang keimanan kepada yaumil akhir. Salah satunya episode pasti itu akan terjadi menurut kita orang Islam. Pasti. Saya ulangi ini, wajib kita meyakini akan ada namanya hari padang mahsyar. Sampai-sampai Aisyah ibunda kita berkata kepada suami, ya suamiku, apa kita nggak malu? Nggak malu kata Rasulullah, karena orang nafsi-nafsi sibuk dengan urusannya. Kini kita banyak ngurusin orang. Coba kita lihat ada orang telanjang langsung, wah keberapa kilo, men, tengok nah. Nanti di hari kiamat di padang mahsyar nggak ada. Nggak sempat ngurusin, sibuk dengan hisab diri kita itu. Makanya kata Nabi, hasibu anfusakum qabla antum hisab dirimu itu, perhitungkan diri kamu itu, hitung kesalahan dosamu itu, berapa banyak amal kau sebelum nanti kau ditunjukkan hisab kau itu. Bahkan nanti menurut kita kaum Ahlussunnah wal Jamaah akan ada pemberian catatan amal kita itu. Seseorang di dalam Al-Quran diceritakan dia diberikan buku catatannya itu, dia terkejut. Ini buku tidak ada melewatkan sedikit pun juga. Ditulis sama dia. Yang kita lupa. Kita kan banyak lupa. Banyak dah kita lupa. Banyak. Nanti di kita iya dah. Ini kau pernah ini nah. Kau pernah berbuat dosa ini, Bri. Ada yang dikasih buku catatan dari kanan, ada yang diberi catatan dari kiri. Di kanan dia bergembira karena amalnya banyak. Ada yang dari kiri dia menangis karena buku rapornya banyak merahnya. Nilainya 2, 3. Pasti itu pasti. Kita akan mengalami, menurut akidah kita orang Islam akan ada yang namanya padang mahsyar itu ibunda.
maka kita muraqabah. Rasa kita diawasi oleh Allah. Sebelum nanti kita akan dibuka hijab kita itu. Para ulama berbeda, apakah raqibun atid itu, kiraman katibin itu dia mencatat juga, catat itu ibu, apakah dia mencatat juga hati itu? Yakni kita kan hati kita ini ada perkataan, ada perbuatan hati. Lisan ada perkataan. Hati ada perkataan dan perbuatan. Perkataan hati. Perbuatan hati. Syukur itu perbuatan hati. Dan juga lisan. Dan juga badan. Oh, ini pembahasannya bagus sekali. Merasa kita kembali ke tadi itu, kita merasa diawasi oleh Allah. Karena Allah itu As-Sami Al-Basir, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan melihatnya Allah berbeda dengan makhluk. Mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya makhluk. Maha melihat, yakni kita melihat ada keterbatasan. Kita nggak bisa lihat di gelap. Tapi ada makhluk yang Allah berikan bisa melihat di tengah gelap. Misalnya tadi kucing tadi. Tapi kita nggak bisa. Makhluk ini oleh Allah terbatas, tapi Allah dia melihat semuanya. Daun yang jatuh, semut hitam yang berjalan di atas batu hitam, di tengah hutan yang gelap, di bawah guyuran badai hujan yang lebat, Allah melihat. Bahkan gerakan hati kita. Ini saya tanya, coba ayahanda lihat saya, lalu ayahanda berkata di dalam hati tentang saya nggak tahu. Tapi Allah tahu. Sangat tahu. Itu muraqabah. Itu paham? Itu muraqabah. Saya nggak tahu. Ada ibunda bilang, "Oh, Amri ini begini. Ada ayah anda, "Oh, Ustaz Amri ini begitu." Saya nggak tahu. Lalu buat apa kita peduli dengan manusia? Yang kita peduli hanya Allah. Karena Allah yang tahu. Manusia nggak tahu hati kita. Allah. Itu muraqabah. Ini kalau kita bahas ini As-Sami Al-Basir, itu awal itu. Jadi kita merasa diawasi oleh Allah. Tadi kita diawasi oleh polisi aja kita takut. Kenapa ditaruh di rumah, di perusahaan, di gudang, di bank ada satpam, ada CCTV, ada pagar, ada kawat, bahkan ada strum. Dulu waktu benteng Marlboro itu katanya ada buayanya, ada sungainya di samping itu untuk keamanan. Kita takut. Ini Allah Subhanahu wa taala dia memberikan kepada kita pemahaman, yakni dia Maha melihat, dia Maha mendengar. Seharusnya itu cukup jadi kita untuk kita merasa diawasi oleh Allah. Karena jauh itu. Kita dengan polisi aja takut. Kenapa kita dengan Allah nggak takut? Apa yang terjadi pada kita? Apa yang terjadi pada Amri? Dia dengan polisi takutnya. Bahkan dengan istrinya takut. Kenapa dengan Allah? Inilah yang namanya al-ghaib. Beriman kepada yang ghaib. Memang beriman pada ghaib itu berat. Gak semua orang. Iya om. Beruntung ayahanda ibunda. Kenapa ayahanda ibunda bangun jam 3 saat asik tidur? Bangun apalagi bulan Ramadan ini. Karena beriman kepada yang apa? Yang ghaib, beriman dengan Allah. Kalau nggak beriman, nggak mau ayahanda, enak tidur sampai siang. Tapi ayahanda ibunda beriman kepada yang ghaib. Amanu billahi wal bil yaumil akhir, beriman pada Allah dan hari akhir. Saya beriman walaupun kita nggak pernah melihatnya, kita nggak pernah melihat Allah. Apalagi kita belum melihat hari akhir itu macam mana.
Orang-orang seperti anai-anai bertebangan. Apa tuh anai-anai? Hah? Laron. Ya. Yang bisa ada apa? Yang ada lampunya itu hewan jarang sekarang kita lihat. Hah? Bebelia. Anai-anai ya. Yang ada buntutnya jarang sekarang. Apa bahasa Indonesia itu? Kunang-kunang itu. Itu manusia. Gunung-gunung seperti kapas. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal. Itu beriman enggak kita nih? Beriman enggak ayah bunda? Itu Quran yang mengatakan pasti peristiwa itu akan terjadi, kiamat itu. Allah akan hancurkan alam ini. Maka kata Nabi, terima kasih ya. Maka kata Nabi, andai kamu tahu seperti yang aku lihat, yang aku tahu, andai kamu mendengar seperti yang aku dengar, andai kamu melihat apa yang kamu lihat, maka kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nabi beliau pernah jalan, bahkan dia melihat orang disiksa di surga, di nikmat di surga. Dan beliau pernah melihat orang disiksa di mana? Di neraka. Pada waktu peristiwa Isra. Ya. Kalau kamu melihat itu, kamu akan sedikit tertawa. Kamu akan banyak menangisi amal kamu, menangisi dosa-dosa kamu. Nabi pernah berjalan dengan para sahabatnya melewati 2 kuburan. Nabi melihat dan mendengar apa yang tidak didengar oleh para sahabat. Kata Nabi, 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Yang satunya namimah, suka ngomongin orang. Ghibah, suka ngadu orang, ngomongin orang. Yang satunya kalau kencing tidak. Nah, itu hadis sudah familiar kita. Familiar ya? Lalu Nabi mau ambil pelepah, pernah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sampai Allah ringankan hukuman orang ini, ya ini sampai keringnya. Nabi melihat itu. Kita nggak pernah lihat. Itu iman. Yang kita nggak, tapi kita beriman saja. Sami'na wa ata'na. Bahkan kita nggak pernah lihat Nabi. Rukun iman yang 6 itu beriman pada Allah, beriman pada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman pada rasul-rasul, beriman pada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Kelimanya itu ghaib. Allah ghaib. Malaikat ghaib. Iya betul ibunda? Ghaib. Iya ibunda, ghaib. Malaikat. Ibunda mau ketemu malaikat? Nanti ketemu malaikat mau. Pasti itu. Kan mau. Jin, setan, ghaib. Ibunda pernah melihat setan? Mau melihat setan? Saya ajarin, mudah caranya. Caranya ibunda kalau sedang marah, sedang kodok, ibunda cari cermin. Lalu ibunda lihat cermin itu lagi marah, lagi ibu hebring, rambut lagi kayak orang setrum, mata merah, gigit saling gigit gigi. Nah, ibunda cari cermin. Nah, tunjuk itu. Setan loh ya. Itu setan. Minal jin. Karena setan itu ada dari jenis manusia. Kalau jenis dari jin nggak bisa kita lihat. Allah rahasiakan itu, nanti buka tafsirnya di surah Al-A'raf ayat 27. Allah rahasiakan itu. Kecuali kalau dia berubah jadi yang lain. Dia meniru apa, menyerupai apa. Setan bisa menyerupai sesuatu. Hati-hati. Malaikat juga sama cerita hadis semalam itu yang kita sedang bahas ini. Datangnya malaikat Jibril dalam bentuk laki-laki yang memakai pakaian putih. Muraqabah. Dan ini berat kecuali orang yang khusyuk, yang benar-benar berilmu, yang faham dia. Dia takut.
takut karena kebanyakan orang masih bodoh. Dia nggak tahu Allah itu melihat, mendengar. Cukup itu jadi muraqabah kita. Sebagaimana tadi ayahanda bilang, orang takut berbuat salah. Yani dia tahu ada CCTV. Dia tahu nanti sidik jarinya ini bisa diperiksa oleh polisi. Itu manusia, itu tuh di dunia. Bagaimana di akhirat nanti di saat mulut kita tidak bisa ngomong, dikunci itu. Yang berbicara tangan, kaki dan panca indera kita. Mata kita ngecek. Ya, mata aku ini pernah nengok ini, scroll ini. Ini telinga aku ini pernah hobi gosip. Dengar gosip, digosok-gosok makin. Kita lanjutkan, itu pembahasan udah jauh sekali sebenarnya, udah melebar kemana-mana itu. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Kata para ulama, secara bahasa ihsan itu yakni memperbaiki amal dan menekuninya, memperbaiki amal dan menekuninya. Jadi amalnya itu diperbaiki. Dan dia menekuni, tekun tuh tak tahu tekun ya. Ya ini terus menerus. Istiqomah. Tidak bisa dipisah. Orang yang ihsan secara bahasa, dia memperbaiki amal itu. Dia baiki terus. Karena sebagian kita itu amal itu hanya apa? Hanya sebagai apa namanya? Kewajiban itu apa namanya? Jadi hanya menyelesaikan kewajiban. Nggak ada rasa itu ya, zuknya itu nggak ada, tesnya nggak ada itu. Jadi dia nggak menjiwai itu. Cengengesan. Jadi sholatnya cengengesan. Bagaimana sholat khusyuk itu? Yakni orang yang meyakini, nanti buka di surah Al-Baqarah ya. Dan itu sangat berat kecuali orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Ayat selanjutnya mengatakan, yakni orang yang benar-benar yakin bahwa nanti dia akan bertemu dengan Allah. Sehingga dia khusyuk. Khusyuk itu kan sudah hilang. Salah satu yang hilang dari manusia kata Rasulullah, yakni khusyuk. Orang sekarang udah nggak khusyuk lagi, ngajar tidak khusyuk. Gimana mau khusyuk sekarang ustaz-ustaz? Dia tidak menjiwai apa yang dia ajarkan kepada umat. Apalagi sudah ada ChatGPT, gampang sekarang jadi ustaz. Dia nggak menjiwai. Ya ini seseorang yang ihsan itu secara bahasa, dia perbaiki amalnya itu dan dia menekuninya. Coba kita kaca ibunda. Saya ibunda umurnya, ayahanda berapa umurnya? Ada yang 60 ya? 60, 65. Kalau ayahanda sholat dari sejak umur ya akil barik 15, berarti ayahanda sudah sholat 50 tahun. Udah punya kewajiban sholat. Nah, ayahanda coba koreksi diri. Tadi itu hasibu anfusakum qabla antum hasibu. Coba kau hisab dirimu, hitung. Saya ini sudah 50 tahun sholat. Bagaimana sholat saya ini? Adakah sholat saya ini mencegah keji dan mungkar? Bukankah Allah mengatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar? Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti selama ini saya sholat tidak khusyuk. Yani tidak tercermin. Ba'da sholatnya itu nggak tercermin. Kalau dia di sholatnya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, di luar sholat dia minta pujian. Padahal dalam sholat dia mengatakan pujian itu milik Allah. Dalam sholat dia berkata Allahu Akbar, tapi di luar sholat dia berkata aku ini, aku ini mantan pejabat. Paling hebat aku. 30 tahun aku kecinian kau tuh. Al-kibru batarul haq wa ghamtum nas. Sombong itu engkau menolak kebenaran dan engkau menghina manusia. Coba kita kaji sholat saya ini gimana. Itu udah jauh itu hakikat sholat. Ini syariatnya aja. Bagaimana wudhu kita selama ini. 50 tahun tadi sholat, wudhu kita cemanu. Masa wudhu 50 tahun sholat masih caiku. Masya Allah. Banyak Pak.
Masuk wudhu. Iya, benar. Coba belajar lagi gimana wudhu yang khusyuk itu. Ngaji dan enggak. Airnya dibukanya keran berdangnian. Wudhunya tidak sempurna. Wudhu juga tapi tidak sempurna, agak khusyuk. Sampai pengurus masjid ngeluh, ngapo Pak? Habis Ustaz. Padahal Nabi itu, kata Nabi, sederhanalah kamu wudhu walaupun kamu wudhu di pinggir sungai. Kira di zaman Nabi itu di Mekah itu ada sungai dah? Ya, Nabi ngasih contoh itu. Ya, ini berhemat. Jangan mentang-mentang ini pengurus masjid. Bukan pengurus masjid di Koida, pengurus masjid di Koida pernah ngeluh dah. Habis Ustaz. Keran baru dibeli 2 hari lalu patah Ustaz. Macam mana kaki naik ke keran? Gimana kita menjiwai itu ibunda? Jadi bagaimana Nabi itu dan para sahabat itu benar-benar dia ba'da sholat itu tercermin dalam kehidupan. Karena sholat mereka itu khusyuk. Lihat, suatu ketika Ali ibnu Abi Thalib dia terkena panah, nancap panah di punggungnya, nancap. Kata dia, tolong cabut panah ini waktu aku sholat. Tolong cabut panah ini ketika aku sholat. Kalau kita tolong cabut ketika aku sudah disuntik bius, ya kan? Itu kita. Ali. Kenapa? Karena dia khusyuk. Sanggup gak kita sekali itu? Tidak. Tidak sanggup, ya anda betul ya. Orang gigit nyamuk aja gitu. Iya kan? Makanya sholat itu harus khusyuk. Jangan sholat di tempat yang banyak. Apalagi sholat waktu TV hidup Indonesia lawan Bahrain. Kalah belum? Kalah. Allahu Akbar. Kalah gol. Mana nak khusyuk? Kenapa sholat malam itu khusyuk? Kenapa sholat malam itu khusyuk? Karena kondisinya malam Senin dia. Kalau siang tuh gak khusyuk kita. Ada suara ini, ada suara laki bini belagu. Maklum tinggal di kontrakan. Ada suara anak minta cebok. Mak, cebok. Kata bininya, Pak minta cebok sama bapak kau. Bawa lagi sholat. Mana udah khusyuk. Alang ribut sih. Nah jangan tinggal di perkampungan ayanda. Apalagi di Jakarta itu. Ayanda pernah Jakarta kan? Saya pernah tinggal di Jakarta. Ya Allah. Segala ada kan. Ayam terbang. Mana udah khusyuk. Kalau kita di dusun, sepi rumah, jarak rumah jauh-jauh, itu khusyuk itu sholat. Insya Allah. Gimana? Belum lagi mencium bau. Bagi sholat tercium dari tetangga bau goreng ikan. Sebelah sini agak ada semerbak dari WC. Mana lah khusyuk? Maka kata Nabi, salah satu kita pakai minyak wangi bagi laki-laki ya. Masjid kasih minyak wangi. Khusyuk itu sholat. Semprot minyak wangi. Jadi jangan sholat bau ketek. Mana nak khusyuk? Allah Akbar. Ngapa kau sholat nahan apa? Aduh gahe tu sebelah tu. Masam. Makanya Anda ganti baju tu. Enggak, ini kita bercanda, tapi ini benar-benar ini. Itu membantu khusyuk. Nah sholat kita yang 50 tahun tadi, itu sudah enggak ihsan itu tadi. Kita perbaiki tadi. Dan kita tekun. Tidak kenal lelah kita sholat. Keluarga kita juga kita didik sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang mendirikan sholat. Kita ajar. Nabi mengatakan perintahkan anakmu sholat ketika 7 tahun. Pukul dia ketika 10 tahun. Sudah nggak kita ngamalin itu? Atau kita lewat saja, udah biarin aja anak kita mau sholat aja, terserahlah dia. Jangan capek-capek ayah anak saya lah nikah Ustaz, saya lah punya cucung puluh. Tidak sampai dia mati atau ibu mati. Sekarang udah ada WhatsApp, sekarang udah telepon, sekarang udah grup. Ibunda ingatkan, sudah sholat kau belum? Iya, sudah sholat belum? Sudah ini belum? Sudah itu. Aduh ini baru mukadimah ini. Terus Ustaz.
Baru mukadimah ini belum masuk ke Tidak balik-balik lah. judulnya minggu depan lah beda lagi. Saya ini kadang terlalu banyak mukadimah. Belum masuk nih Kak Ipul, gimana nih? Menarik. Belum masuk lagi kita ke apa itu ihsan secara syar'i, yakni penjelasan para ulama. Apa itu bentuk-bentuk ihsan itu? Karena rupanya ihsan itu ibunda ada pada harta. Bagaimana sikap kita ihsan kepada harta itu? Ada pada kedudukan. Bagaimana kita bersikap ihsan pada kedudukan? Ada pada amalan. Bagaimana kita bersikap ihsan pada amalan itu? Ada pada badan. Bagaimana sikap kita pada badan itu bersikap ihsan? Nah, Banyak ada. bagaimana kepada ibadah itu, yakni kepada Allah itu? Ini makanya ihsan itu luas. Orang yang menyembelih hewan, orang yang membunuh hewan dengan baduk kepalanya dengan batu, atau dimasukkan air sebanyak-banyaknya ke mulutnya, ke perutnya, ke lambungnya, atau disetrum, atau ditusuk pakai besi panas dari duburnya itu sampai ke mulutnya, itu tidak ihsan. Tidak ihsan. Ingat ihsan tadi apa? Secara bahasa, itu baru secara bahasa loh, secara etimologi, belum terminologi. Memperbaiki amal. Jadi kalau nyembeli itu diperbaiki. Macam mau nyembeli itu menurut Islam? Menurut ihsan, bagaimana ya? Ini yang tukang korban, bagaimana ya? Bagaimana? Menyembelih hewan itu secara ihsan itu bagaimana? Pisau? Pisau yang tajam. Jadi ayahanda kalau ihsan sebagai itu panitia kurban sediakan itu pisau, karena kan tiap tahun. Kalau perlu minta kita beli khusus dari Jerman. Untuk sempurna ihsan tadi itu, yakni bersikap ihsan kepada hewan. Hewan itu tidak tersisa, dia makhluk Allah. Anda baca lagi, pelajari fikih-fikih, yakni penyembelihan itu. Masih banyak. Ad-dahha itu, yakni kurban itu harus tajam. Dia dibaringkan, putus berapa itu? 3 ya, 3 uratnya itu. Lalu dia tidak dilihat orang lain. Dia baca bismillah, ya Allahu Akbar. Azamin ini dari ini. Itu kita belajar. Itu ihsan. Ihsan kepada anak, sayang dengan anak itu. Kita cinta kepada anak itu. Tapi tidak berarti kita memperturutkan semua apa yang dia ihsan kepada istri. Lihat Nabi itu ihsan kepada istrinya Aisyah. Dia apa panggilan kepada istrinya itu apa? Saya tanya pada ibu-ibu, apa panggilan Aisyah? Humairah, apa artinya? Wahai yang pipinya ranum. Lihat istri Nabi itu romantis ayahanda. Romantis ayahanda. Bini saya itu hitam ya Ustaz. Macam mana kalau saya panggil tam? Ya, jangan. Panggilan yang menyenangkan hatinya. Tadi yang Humairah itu memang pipi Aisyah itu kemerahan, dia menyenangkan. Bukan berarti bini kita keribu panggil bobo. Bukan, panggilan yang menyenangkan dia. Apa yang menyenangkan? Dia orang mana? Misalnya, wahai kembang dari mana? Ya kan? Wahai melatiku. Gitu. Wahai cintaku. Gitu, itu ihsan. Kalau kita bahas ihsan itu banyak lah. Jangan ini cukup ya. Sudah berapa menit? 48 menit sudah. Cukup? Ada yang ingin nambah? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada. Mau nanya? Iya. Jadi Banyak nilai. umat manusia tidak bisa melihat wajah Allah di dunia. Ya. Kalau orang-orang yang beriman bebas dari hisab di akhirat kelak, Betul? bebas dari hisab. Iya. Orang yang beriman, Iya. orang yang suci, Iya. masuk surga. Iya. Itu dalam surga itu kalau pingin melihat wajah Allah, bisa itu? Bisa. Jadi ada satu ayat dah hadir dalam ingatan saya di dalam Al-Quran, bahwa di dalam ayat itu dikatakan bahwa kita akan diberikan nikmat
sorga dan yang lebih daripada itu. Para ulama menafsirkan yang lebih dari itu maknanya adalah kenikmatan melihat wajah Allah. Bahkan Nabi mengatakan nanti kita akan melihat yakni wajah Allah itu seperti sifatnya ya, bukan hakikatnya. Ini sebagai permisalan, seperti kita melihat bulan. Ya, ini permisalan yang bagus. Jadi semua orang bisa melihat tanpa berdesak-desakan. Dan bulan itu menyilaukan kita kan? Enggak. Beda dengan matahari. Nah itu Om. Maka berdoalah kepada Allah agar kita melihat. Coba bayangkan, kita melihat istri kita yang cantik saja. Bagaimana? Riang, senang. Itu ciptaan Allah. Padahal istri kita kutilan juga padahal. Jerawatan juga, berdarah juga tiap bulan. Busuk juga kalau ngisik. Tapi kita suka melihatnya kan? Itu ciptaannya bagaimana? Yang ada ciptaan kan manusia. Istri kita tuh manusia di dunia. Nanti dia di sorga diberi kesempurnaan. Biarpun cantik, tapi bau juga kentutnya. Nah di sorga nggak ada lagi kentut, nggak ada lagi buang air. Apalagi bidadari, sumsumnya itu, aduh kalau bahasa itu lah. Ya. Maka rugi sekali kalau laki-laki. Anda dikasih nanti 6 atau 7 istri dari perempuan, manusia, dan sisanya itu 60 itu dari bidadari. Ibunda jangan cemburu ya. Karena di akhirat nggak ada lagi penyakit hati, nggak ada cemburu, nggak ada iri, semuanya salim, nggak ada iri, gitu Om, benar Om. Maka berdoa kepada Allah agar kita bisa melihat Allah. Cuman di dunia nggak bisa. Nabi Musa itu nanti baca ayatnya surat berapa? Nabi Musa pernah ingin melihat Allah ketika dia mendapatkan Taurat. Aku ingin melihatmu ya Allah. Kata nggak bisa kata Allah. Kalau kau lihat gunung itu, kalau kau lihat gunung itu tetap di tempatnya, kau bisa lihat aku. Musa lihat gunung itu meledak, hancur, nggak bisa. Tapi ulama khilaf, apakah Rasulullah SAW itu melihat Allah ketika dia Isra Mi'raj? Ini nama khilaf. Saya pribadi mengikuti seperti hadis Aisyah, Nabi nggak melihat Allah Taala. Benar, itu akidah kita, bahwa nanti di dunia ini nggak bisa kita melihat Allah. Bohong kalau orang melihat Allah di dunia, dusta. Nabi lihat di dunia ini. Tapi kalau di akhirat bisa nanti. Orang di sorga dia akan melihat Allah. Dan itulah paling kenikmatan puncak. Saya hanya ngasih contoh aja, kita melihat istri kita aja kita udah terpesona ya kan? Apa lagi? Sedikit di luar tema kan? Iya. Apa itu? Kalau kita bulan Ramadan ini, ya, yang dinamakan tarawih, salat malam, salatul lail, tahajud, itu apa sama dengan tarawihnya Ustaz? Kebanyakan orang secara bahasa itu sama. Salat lail, jadi salat tarawih juga kan malam, nggak ada siang. Cuman kenapa dia disebut tarawih? Karena tarwiha 4 istirahat. Karena dulu orang bacaannya panjang, lalu dia istirahat. Itu kalau sekarang kan ribut lah orang kalau gitu panjang ya kan. Baru baca surah Sabih saja, seram nih, panjang nih kan tadi. Kan saya baca Sabih sudah, usah wal asri aja. Itu ya. Jadi sama aja secara bahasa, sama, nggak ada ininya. Cuma bedanya kalau di bulan Ramadan bisa dilakukan berjamaah. Salat malam di luar Ramadan boleh nggak kita lakukan sebelum tidur? Boleh. Sunnah saja ketika yakni kita tidur dulu baru bangun. Kalau belum tidur, ada sahabat yang sholat malamnya cuma 1 rakaat, Muawiyah. Dia cuma 1 rakaat witir, rutin dia. Setiap sebelum tidur dia sholat witir 1 rakaat. Jadi mudah. Sholat sunnah itu semampu kita. Kalau ibunda sanggup sholat malam mau ngambil fadilah di situ, keutamaan di situ boleh. Karena kita bisa mengambil fadilah dari amal apa saja. Makanya saya sering katakan kepada kita harus punya 1 amal andalan.
Sesudah kita mengamalkan yang wajib, meninggalkan yang haram. Minimal kita punya satu. Kita istri taat pada suami, atau suami yang penyayang, kita ambil aja. Atau dia mudah sedekah, tidak bisa nengok orang langsung sedekah. Atau mudah menolong, atau dia semua sanggup tersenyum. Dia dalam keadaan apapun dia senyum. Ada lagi yang sanggup dia menjaga wudu. Pokoknya batal, ambil wudu lagi. Pokoknya batal wudu. Itu pintu rahmat Allah itu banyak. Andai kata kalau kita mau mengamalkan semuanya, ibu tidak bisa. Zikir, berapa ribu zikir itu? Siapa di antara kita yang sanggup baca zikir semuanya? Enggak ada. Ustadznya sama juga. Masuk WC aja kadang lupa zikir, udah tahan lagi. Campur suami istri, kadang kita ini. Padahal itu sunnah. Itu baru zikir, belum lagi. Makanya kita ambil mana kita mampu. Beribadah itu, beramal itu sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. Tadi itu yang penting mana yang wajib kita amalkan. Sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, aku bisa sholat 5 waktu, lalu aku tinggalkan yang wajib, aku mengerjakan yang wajib, yakni rukun Islam itu. Dia sudah ada dari orang Muslim, dia sholat 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, kalau ada kewajiban zakat, awal nisab dia zakat, haji kalau dia mampu. Lalu aku tinggalkan yang haram, apa cukup itu Rasulullah? Cukup. Kalau kau mau nambah, kau bisa ibadah sunat. Ibadah sunat itu tujuannya apa? Ya ini supaya tingkatan ini kita di akhirat, di surga nanti lebih tinggi. Jadi siapa yang paling banyak amalnya itu secara kuantitas dan kualitas. Kalau ada orang cuma mengerjakan rukun Islam, lalu dia nggak mengerjakan dosa, cukup dia masuk surga itu. Saya tidak bisa Ustaz sholat tarawih, saya cuma bisa jualan mie tek-tek malam tuh untuk ngidupin. Nggak apa-apa, Anda dapat pahala dengan mencari nafkah tadi. Paham sampai sini? Paham. Jadi kita mengambil itu. Yang penting yang wajib dulu. Jangan orang berejong yang sunat, yang wajib. Makanya kita harus tahu, belajar kaidah fikih. Mana yang wajib dahulukan. Ini banyak ibu-ibu misalnya. Contoh aja, bukan ini kan ibu-ibu. Dia punya kewajiban utama itu melayani suami. Ngaji di masjid itu tidak wajib. Maka saya sering bertanya, ibu-ibu sudah izin suami dah? Kalau suami tidak izin, jangan. Oh, mama dede datang nih. Wah ini datang, jangan. Kalau suami butuh sama Anda, bahkan dikatakan nggak boleh wanita itu puasa sunat kalau suaminya butuh dia karena lagi di rumah. Paham gitu Anda? Paham. Insyaallah bermanfaat. Cukup sampai di sini. Mohon maaf kalau kepanjangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.